Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang. Langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti.
Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget nih. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait polemik isu yang sudah kita saksikan bersama. Dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Sugiyarni, semua sudah dibungkam pakai uang tapi rakyat dan sangat paham ijazahnya palsu. Teman-teman wan-wan berkomentar, sepakat dan jelas palsu dan polisi melindungi pemakai ijazah palsu. Teman-teman disampaikan oleh Umi Kalsum, polisi sudah dipesan tidak boleh diketahui publik. Si Mulyono bisanya memutar balik fakta. Samsudin juga berkomentar di sini teman-teman, katanya termul-termulkan kekurangan duit, maka siap berbohong untuk dapat duit termasuk menegak dan termul-termul. Teman-teman kita Masjid Haliyah, ini dia berkomentar, ini menandakan Kapolri-nya nggak becus dalam menegakkan hukum. Disampaikan oleh Tuti Rizwani, Jokowi sampai kapan akan berbohong, menipu atau sudah tak punya moral akibat keserakahan. Teman-teman kita lanjut di sini disampaikan oleh Gede Sumen Sanasa, setuju dengan pendapat Bang, menang Jokowi sendiri bilang IPK-nya di bawah 2 DO, tidak lulus, tidak tamat, dan kalau punya ijazah pasti palsu. Teman kita Ning berkomentar, makanya Polri didesak untuk reformasi, baru tahunya ijazahnya diragukan. Teman-teman kita lanjut di sini sampai oleh teman kita Slameti, ini anak muda ngomongnya benar-benar masuk di akal orang waras. Teman-teman kita lanjut, Adi Mulgu berkomentar kalau polisi takut menangkap berarti polisinya yang konyol. Teman-teman kita lanjut di sini sampai oleh Moen, polisi sudah jadi penjilat termul Jokowi, Listio Sigit harus dicopot supaya polisi jadi netral. Teman-teman, di sini juga Pak Asanbullah berkomentar, alhamdulillah nongol lagi pemuda waras. Inilah nanti pemuda generasi penerus bangsa. Teman-teman kita lanjut di sini sampai oleh Nawi, sangat setuju anak bangsa muda ini sangat mewakili rakyat Indonesia. Teman-teman kita lanjut, teman kita Mahardiman berkomentar, semoga Polri konsisten dalam tugasnya. Jangan takut, jika takut jadi petani saja. Teman-teman di sini disampaikan oleh Supri Nanggulan, memang Jokowi sangat memalukan jadi presiden 10 tahun hanya merusak negara. Teman-teman kita Nur Sanha juga berkomentar, jika mengaku sebagai ijazah palsu, akan banyak pihak yang akan terbongkar terlibat dalam kepalsuan ijazah, yang menjadi dalang pengendali Pak Jokowi sebagai boneka mereka. Teman-teman disampaikan oleh Supri Nanggulan, kalau memang kasus ijazah Jokowi tidak bisa terungkap, yang pada kuliah tinggi-tinggi rugi dong, nggak punya ijazah aja bisa jadi presiden. Ya teman-teman, disampaikan oleh Wiyach Ocet, bukan hanya Jokowi yang membohongi rakyat, tapi polisi juga ikut membohongi rakyat. Teman-teman, teman kita Auli Rahman juga berkomentar, itulah salah satu contoh yang kecil saja. Maka sangat wajib untuk segera dilaksanakan reformasi kepolisian atau segerakan Kapolri dipecat, diganti dengan yang baru. Ya teman-teman kita Sardin juga berkomentar, betul, makanya ayo para ulama, para tokoh maju dukung Rismon dan kawan-kawan. Teman-teman kita lanjut, teman kita Gus Turmor juga berkomentar, saat ketidakadilan dan kehancuran terjadi di mana-mana, bukti nyata banyak penguasa yang kebiri keadilan oleh orang di balik layar.
Teman-teman, teman kita Herman Widago juga berkomentar, kejujuran yang disita, kebohongan merajai jadinya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Tri Wahyono, polisi juga tidak mau mengatakan ijazah Jokowi asli apa tidak. Pihak UGM juga demikian, polisi hanya mengatakan identik. Ya teman-teman, disampaikan oleh Wayona Karto, Ova Emilia suruh nanggung kebobrokan Jokowi. Orang pintar dibodohi, orang gak sekolah tanggung resikonya. Teman-teman, disampaikan oleh Rania Official, betul sekali bang, saya setuju. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli, ini pasti sudah selesai. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Rianto Yanto juga berkomentar, kata orang bijak, pembohong akan menutupi kebohongan berikutnya, dan pembohong akan terus berbohong dan berbohong lagi. Mudah-mudahan Republik Indonesia akan segera bertobat agar Allah segera mengampuni dosa-dosanya. Teman-teman, di sini juga teman kita Margot Yutomo juga berkomentar, berarti kalau polisi tahu bahwa ijazah Jokowi palsu, polisi takut untuk memberitahu ke rakyat, sangat takut. Tentunya tunggu perintah Presiden Prabowo untuk jelaskan ijazah yang sebenarnya. Artinya, Pak Prabowo segeralah perintahkan polisi untuk memutuskan kebenaran agar cepat tuntas dan tamat Jokowi. Teman-teman, teman kita Yarlis juga berkomentar, mantap Pak, ini akal waras, semoga Allah mempermudah urusan ini, semoga tidak mendidak lagi. Ya teman-teman, teman kita Chef Foren juga berkomentar, kalau palsu semua aparat jadi tolol, sementara presiden baru nggak mau turut menyelesaikan bahwa itu palsu. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Dedi Surdaya, anak SD aja paham, sangat dahsyat daya manjurnya persatuan, kesatuan demokrasi, konstitusi negara hukum. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Dewan Palembang, jangan lupa Rektor UGM dan para termul masukkan ke penjara, melindungi kejahatan. Ya teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua dari komentar-komentar dan dari netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai akhir. Salam NKRI, harga mati.